Kawan-kawan, Xiaomi berhasil memproduksi 10.000 mobil listriknya tepat 32 hari setelah peluncuran SU7. Sebagai perusahaan smartphone yang mendiversifikasi produknya, ini tentu sangat mengejutkan. Sebab Apple, produsen smartphone papan atas, gagal dalam ambisi yang sama. Di luar nasib buruk kendaraan listrik Apple, Xiaomi tampil mencuri perhatian. Produsen smartphone yang berbasis di Beijing meluncurkan SU7 dalam 3 varian yang berbeda, yaitu Standar, Pro, dan Max. Varian Standar merupakan model termurah tipe RWD dengan mesin tunggal yang dibanderol dengan harga $30.000. Motor belakangnya menghasilkan daya 295 tenaga kuda yang ditenagai oleh baterai LFP 73,6 kWh dari BYD. Ini memungkinkan SU7 mencapai jangkauan hingga 700 km. SU7 Pro kelas menengah menggunakan motor belakang yang sama, tetapi meningkatkan arsitektur kelistrikannya dari 400 volt ke 800 volt menggunakan baterai 94,3 kWh yang diproduksi oleh CATL. SU7 Pro merupakan varian tertinggi. Xiaomi mengklaim jangkauannya mencapai 830 km dalam 1 kali charging. Masuknya Xiaomi ke pasar mobil listrik ternyata sangat populer di kalangan pengguna Apple. Xiaomi SU7, mobil listrik pertama Xiaomi, dilaporkan telah memperoleh 51,9% pesanan login dari pengguna Apple. Selama di Beijing Auto Show, CEO Xiaomi, Lei Jun menyebutkan bahwa pengguna Apple merupakan salah satu pembeli utama Xiaomi EV. Daya tarik Xiaomi SU7 bagi pengguna Apple karena kompatibilitasnya dengan layanan Apple seperti CarPlay. Selain itu, SU7 mendukung integrasi iPad di dalam mobil yang memungkinkan kontrol sebagian kendaraan dan kursi belakang. Mundurnya Apple ternyata menjadi berkah tersendiri bagi Xiaomi. Padahal, Xiaomi berencana menjadi rival dari kendaraan listrik Apple. Xiaomi menyatakan mendapatkan 50.000 pesanan dalam waktu kurang dari 30 menit pasca peluncuran. Seperti halnya Apple, Xiaomi terkenal karena menjual smartphone. Data dari Counterpoint Research menyatakan bahwa dalam 6 minggu pertama pada tahun ini, Xiaomi menguasai 13,8% pangsa pasar smartphone yang ada di Tiongkok, tepat berada di belakang Apple yang menguasai 15,7%. Pertanyaannya, mengapa Apple gagal sementara Xiaomi berhasil? 10 tahun yang lalu, Apple memulai proyek pembuatan mobil self-driving dengan biaya sebesar $10 miliar. Seperti halnya semua peluncuran produknya, Apple berupaya menghadirkan produk khas yang inovatif yang mengesankan dibandingkan dengan yang sudah ada di pasaran. Strategi tampil beda ini secara historis memungkinkan Apple untuk mencapai margin keuntungan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pesaing. Karena terlalu ambisius, Apple agaknya kecewa pada perkembangan teknologi otonom. Pada awal tahun 2024, Apple membatalkan proyek mobil self-driving tanpa setir karena menyadari adanya tantangan besar dalam mencapai implementasi praktis. Apple berambisi mencapai pengemudi otonom pada level 5, artinya mobil sepenuhnya otonom tanpa setir darurat. Penumpang hanya duduk manis atau berbuat sesuatu yang menyenangkan di dalam kendaraan tanpa harus fokus memantau jalan. Meskipun ada kemajuan dalam kecerdasan buatan, kendaraan yang sepenuhnya otonom tampaknya masih jauh dari yang diperkirakan. Kesadaran ini memaksa Apple untuk melepaskan harapan penjualan unik yang diimpikan untuk mobilnya. Sementara Xiaomi, di sisi lain, mengambil pendekatan yang cukup berbeda. Xiaomi memilih mobil listrik dengan asisten otomatis. Ini untuk menghindari klaim kemampuan mengemudi secara full otonom. Xiaomi juga fokus pada integrasi dengan sistem Xiaomi HyperOS. Hal ini memungkinkan koneksi lancar antara ponsel Xiaomi, mobil, dan perangkat rumah pintar, sehingga menciptakan lingkungan digital terpadu yang dapat dinikmati pengguna di seluruh produk Xiaomi. Lalu, kenapa Apple tidak membuat EV seperti yang dilakukan oleh Xiaomi? Profitabilitas kemungkinan besar berperan dalam pendekatan Apple. Industri ponsel pintar umumnya menawarkan margin keuntungan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan industri otomotif. Produk Apple biasanya memperoleh margin antara 30 hingga 35%. Sementara, sebagian besar perusahaan mobil listrik termasuk Tesla, berkisar sekitar 18%. Tetapi, margin Tesla terus menurun karena meningkatnya persaingan dari perusahaan Tiongkok dan potensi melemahnya permintaan mobil listrik. Sebagai pendatang baru di pasar kendaraan listrik, Apple
tidak memiliki jalur produksi yang mapan, sehingga berpotensi menghambat kemampuannya untuk bersaing dengan Tesla dalam hal margin keuntungan dalam jangka pendek. Mencapai profitabilitas yang serupa dengan Tesla membutuhkan waktu setidaknya 1 dekade bagi Apple dengan asumsi dapat menjadi kekuatan yang cukup kompetitif. Pendekatan Xiaomi sangat praktis, realistis, dan efisien. Xiaomi juga berhasil memanfaatkan basis industri kendaraan listrik untuk mendukung industrinya. Xiaomi mendapatkan manfaat dari kemitraan dengan Beijing Automotive Group yang memungkinkan perusahaan mengakses izin produksi dalam waktu yang cukup cepat. Kemitraan ini dapat membantu Xiaomi membangun sekitar 200.000 kendaraan listrik per tahun. Meskipun tahap awal penjualan mobil cukup sukses, situasi ini belum bisa menjadi patokan masa depan EV Xiaomi, sebab pasar kendaraan listrik sedang mengalami penurunan, dan produsen mobil yang sudah mapan seperti Tesla dan BYD terlibat dalam perang harga untuk menarik konsumen. Apalagi Xiaomi membidik pasar mobil kelas atas Tiongkok, market terbesar di dunia, di mana para produsen kendaraan listrik sedang berjuang melawan perlambatan permintaan. Merancang dan memproduksi mobil merupakan pekerjaan yang rumit. Untuk mewujudkannya, produsen mobil global umumnya menjalin hubungan dengan ribuan pemasok yang bertanggung jawab atas ribuan perangkat keras atau perangkat lunak pada masing-masing sistem. Apple nampaknya telah menyimpulkan bahwa lebih baik tidak pusing dengan pemasok dan berupaya memproduksi sendiri sebagian besar komponennya. Elon Musk pernah men-tweet beberapa tahun lalu, prototipe itu mudah, produksi dalam jumlah besar itu cukup sulit, arus kas positif akan sangat menyiksa. Perusahaan teknologi manapun yang ingin memasuki dunia otomotif membutuhkan kemitraan. Hal yang sama juga berlaku bagi produsen mobil manapun yang berharap dapat bersaing dengan para pemimpin teknologi. Sebenarnya, rumor mengenai kemitraan manufaktur yang akan membangun mobil Apple sudah cukup mewabah. Dengan pabrikan Kanada Magna Internasional, pabrik baterai LG Korea, pengembang software otonom dan Red Hall dari Tiongkok, Didi Chuxing, dan produsen mobil listrik Amerika Serikat, Canoo. Pada tahun 2021, Hyundai juga mengkonfirmasi bahwa produsen mobil Korea tersebut sedang dalam pembicaraan awal untuk mengembangkan mobil dengan Apple yang akan diproduksi di pabrik perakitan Kia di Georgia. Namun, tidak ada kemitraan yang secara resmi terjalin. Padahal kemitraan telah menjadi inti dari skema teknologi. Sony misalnya telah membentuk usaha patungan dengan Honda untuk membangun prototipe mobil listrik yang bernama Avela. Ini akan dikirimkan pada tahun 2026. Sebagai sebuah startup yang sudah sukses besar dengan smartphone-nya, Xiaomi ternyata bisa melihat potensi lain yang bisa menopang kelesuan sektor penjualan smartphone. Xiaomi melihat peluang IoT yang terintegrasi antara smartphone, rumah pintar, dan kendaraan listrik dalam satu ekosistem AI. Ini membuat Xiaomi mampu mendiversifikasi produknya, mulai dari peralatan rumah tangga hingga pada mobil pintar. Kita akan lihat apakah pendekatan Xiaomi bisa membuatnya semakin berjaya atau membawanya ke arah krisis. Oke kawan-kawan, demikian. Terima kasih.